Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbagi resep bolu kukus sekaligus tips bagaimana agar bolu kukus mengembang atau mekar dengan sempurna. Nah, seperti ini contohnya ya. Bahan-bahannya yaitu 500 gram tepung terigu yang berprotein sedang ya, bisa kunci biru atau cakra 450 gram, kemudian gula pasir 450 gram, 250 gram telur, setelah itu Sprite atau minuman soda 310 mg, kemudian ovalet 35 gram, vanili 1 saset, kemudian pasta, yang ini pasta pandan ya, warna hijau, kemudian essence framboes. Itu semua bahan-bahannya yang dibutuhkan. Kemudian kita siapkan juga, nah ini adalah cetakan bolu kukus serta cup kertasnya, ditata yang rapi. Kita mulai step pertama ya. Kita masukkan dulu tepung terigunya, 500 gram tepung terigu ke dalam wadah atau baskom. Kemudian kita masukkan gulanya, 450 gram gula pasir. Kita campurkan juga ke dalam wadahnya bersama tepung terigu tadi. Setelah itu ovaletnya, 35 gram ovalet kita masukkan juga. Jadi kita pakai itu ya, pakai metode all in, dicampur semuanya ya. Sampai bersih ya guys, hingga tak bersisa. Oke, sudah bersih. Setelah itu kita masukkan 250 gram telurnya atau 1/4 telur ayam. Kita pecahkan satu-satu, kemudian masukkan ke dalam baskom tadi. Nah, satu-satu ya guys. Salah satu tipsnya yaitu ini ya, pastikan telurnya itu dalam suhu ruangan. Jadi jangan memakai telur yang sudah diletakkan ke dalam pendingin atau suhu dingin ya. Jadi telurnya itu suhu ruangan. Karena kalau pakai itu telur yang dingin atau yang sudah dimasukkan ke dalam lemari pendingin, nanti tidak akan mengembang dengan sempurna adonannya. Nah, ini yang terakhir. Oke, sudah selesai. Kita masukkan dalam sampah. Terakhir kita masukkan Sprite atau sodanya sebanyak 310 ml. Sampai bersih ya. Oke. Setelah itu kita mixer. Mixernya pakai speed 1 dulu, kemudian dengan cepat beralih ke speed 2, speed 3, speed 4, dan
speed yang paling tinggi, yaitu speed 5. Kita gunakan speed yang paling tinggi ya. Di mixer selama kurang lebih 15 menit sampai adonan mengembang dengan sempurna, berwarna putih dan berjejak. Ini tips kedua ya guys ya. Jadi tadi tips yang pertama, cara memilih telurnya. Jadi telurnya harus telur yang bersuhu ruangan. Kemudian ini tips yang kedua, yaitu pastikan gula pasirnya itu hancur sampai tidak bersisa. Dalam artian dirasakan saat memixer adonannya. Kalau masih ada suara yang krit kayak pasir gitu, nah itu berarti gulanya belum hancur sempurna ya. Jadi pastikan gulanya hancur dengan sempurna. Nah, sambil dirasakan. Kalau masih ada krit-kritnya, itu berarti gulanya masih belum hancur. Jadi memakai perasaan juga ya, pakai feeling. Kalau gulanya belum hancur sempurna, masih ada krit-kritnya, masih kasar gitu di dalam adonannya, nanti itu adonannya jadi bantat. Selama ini kan banyak yang mengeluh, kok saya bikin bolukus kok jadi bantat ya. Nah, itu salah satu faktornya karena itu ya guys ya. Kemudian yang ini setelah adonan hampir mengembang sempurna, hampir selesai, nah kita masukkan esen frambos. Fungsinya apa esen frambos ini? Fungsinya itu selain menghilangkan bau amis dari telurnya, itu juga memberikan aroma yang segar frambos gitu loh. Jadi nanti rotinya itu jadi wangi frambos, nggak bau amis sama sekali. Nah, itu fungsinya ya guys ya. Apa ya, kan anak saya yang ikut nongol kepalanya. Oke, sambil diputar-putar biar merata mixernya. Ini hampir jadi ya ini ya. Sudah mulai putih dan sudah berjejak juga sudah mengembang ya adonannya ya. Bisa dilihat dengan tadi sebelum di mixer sempurna. Nah, itu speednya 5, yaitu bisa dilihat itu ya di mixernya ya, speed 5, kecepatan paling tinggi. Oke, hampir selesai. Jadi totalnya itu 15 menit tadi ya mixernya ya. Setelah itu kita masukkan adonannya ke dalam cetakan bolu yang sudah dialasi dengan cup kertas bolu kukus ya. Nah, kita masukkan satu persatu. Itu memasukkannya itu kira-kira 3/4 bagian ya. Nah, jadi dari ketinggian itu 3/4-nya kita isi adonan putih. Nah, seperti ini. Jadi satu adonan ini, satu resep ini itu kira-kira jadinya itu 35 sampai 38 cup ya. 35 sampai 38 piece atau cup bolu kukusnya ya. Jadinya segitu. Tergantung memixernya tadi. Tergantung mixernya tadi mengembang sempurna atau tidak. Jadi kadang 35, kadang 36, 37 dan mentok 38. Itu satu resep tuh segitu jadinya. Oke. Nah, ini
setelah jadi kira-kira 35-36 adonan tadi, cetakan tadi, kita masukkan pasta. Ini saya gunakan pasta pandan ya. Selain pasta, kita juga bisa menggunakan pewarna makanan sebagai gantinya ya. Tapi saya tidak suka, jadi saya sering menggunakan pasta saja ya. Karena kalau pewarna itu hanya sekedar warnanya saja yang berubah. Jadi misalnya pakai pewarna merah jadi merah, pewarna hijau jadi hijau. Sedangkan kalau pakai pasta itu tidak hanya warnanya yang berubah, tapi juga aromanya. Jadi kalau pasta pandan aroma pandan, pasta frambos aroma frambos. Selain itu juga berpengaruh ke rasanya juga ya. Jadi rasanya lebih enak. Ada rasa-rasa pandannya gitu ya kalau pakai pasta pandan ini. Jadi lebih enak. Oke, kita aduk sampai rata. Sampai warnanya tercampur semua. Oke. Abaikan kaki gajah saya ya guys ya. Timbunan lemak di mana-mana itu. Setelah itu kita masukkan adonan yang berwarna tadi ke atas cetakan tadi ya, yang sudah diisi adonan putih tadi ya. Nah, kita isi sampai penuh, sampai batas rata, batas atasnya itu ya, biar nanti mekar dengan sempurna ya, sudah dimasak ya. Oke, nah kita isi semua. Kita isi bagian atasnya, yang tadi bawahnya sudah dikasih adonan putihnya, satu persatu dikasih adonan yang berwarna hijau. Jadi pilihan warnanya itu banyak ya guys ya, tergantung kita sukanya yang mana. Ada pasta pandan, kalau yang pink itu saya gunakan pasta frambos, kemudian yang orange itu saya gunakan pasta orange, dan yang coklat itu saya gunakan dua, ada yang coklat juga ada yang pasta mocha. Sampai ke semuanya tadi ya, yang sudah dicetak tadi ya, sampai adonannya habis. Nah seperti ini jadinya, sampai penuh. Oke, sekarang siap untuk dimasak ya guys ya. Tuh lihat tuh, itu yang sudah diisi tuh ada yang pink, ada yang orange, nah macam-macam ya, ada yang coklat juga. Nah oke, ini kebetulan saya dapat pesanan 400 piece bolu kubus untuk acara nikahan saudara saya. Nah kalian ya, nah ini sekarang sudah siap untuk dimasak ya, untuk dikukus. Nah kita masukkan, jangan terlalu dekat ya menaruh itu ya, antara 1 cup dengan 1 cup yang lainnya itu dikasih jarak mungkin sekitar 1 sentinan. Soalnya nanti kalau terlalu dekat, nanti saat mengembang, saat sudah jadi adonannya mekar, rotinya mekar, nanti itu akan saling menempel dan susah untuk dipisahkan ya. Nanti bisa itu rusak jadinya, nanti rotinya bisa patah. Nah, jadi dikasih jarak. Oke, sudah penuh. Sekarang kita tutup. Nah, ini ngukusnya tadi sekitar 10 menit ya guys ya. Nah 10 menit sudah matang, lalu kita buka dan kita ambil pakai itu penjepit makanan. Nah seperti ini, kita ambil satu-satu, kita taruh di nampan. Lihat mengembang sempurna kan? Tuh, sudah mekar ya, seperti bunga ya. Sudah cantik sekali itu. Ini yang tadi warna orange ya, ini yang tadi ya. Karena pesanannya banyak, jadi saya bikin bermacam-macam warna ya, biar cantik ya. Oke. Nah, sudah semua.
ini yang sudah jadi ya, yang sudah kita tunggu dulu sampai dingin. Nah, ini sudah dingin ini. Jadi kalau masih panas itu jangan dibungkus dulu karena ini sudah dingin. Jadi saat sudah mulai bisa untuk dibungkus. Nah, ini saya gunakan plastik OPP yang ukuran 12 kali 12. Ya. Sebenarnya kalau ukuran 11 kali 11 itu juga bisa, tapi agak itu ya, agak ngepres. Nah, kalau pakai yang 12 kali 12 ini masih longgar, masih sisa ya. Jadi saya suka pakai yang ukuran 12 kali 12. Ya, biar cantik ya. Kita bungkus, pastikan menempelnya itu rapat biar tidak ada celah bagi semut-semut untuk masuk ke dalam ya. Kita bungkus, kita kemas agar cantik. Oke, makasih.